Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semua? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada pagi hari ini jam 8.28 pagi ya, kita akan melihat bagaimana progres simpang Susun Krukut ya ke semua ram. Jadi ini adalah perbatasan antara tol Cijago seksi 3A dengan 3B saat ini. Jadi titiknya berada di simpang Susun Krukut. Saya berada di Jalan Rawajati. Untuk pantauan kita mulai dari sini untuk melihat bagaimana progres di jalurnya RAM 2 dengan RAM 5. Nah, ini adalah merupakan yang kita lihat saat ini adalah merupakan jalur RAM 2 dengan RAM 5 yang telah digabung ya. Karena kan RAM 2 itu berasal dari gerbang tol Limo, sedangkan RAM 5 berasal dari gerbang tol Kukusan. Dan saat ini sepertinya yang kita lihat ya, seperti yang kita lihat atau kita saksikan, di dinding penahan tanah ini sudah mulai pekerjaan dari backfill atau untuk pengisian material granular dan telah dipadatkan kembali oleh tanah ya. Ini adalah jalur dari RAM 2 dengan RAM 5 seperti yang terlihat pada video pagi hari ini. Jadi kurang lebih sudah sejauh ini progresnya. Kita akan pantau lagi seperti biasa menuju ke arah pintu masuk dan keluar tol Krukut yang saat ini ternyata benar ya. Jadi jalan tol ini sifatnya itu adalah sebenarnya tambahan ya. Kalau dari desain awalnya simpang Susun Krukut ini, di jalur tol Krukut ini tidak ada tol ini gitu ya. Makanya kemarin beberapa orang ada yang bertanya tentang gerbang tol Krukut ya. Namanya sama-sama gerbang tol Krukut di simpang Susun Krukut dan juga di sini. Nanti kita akan pantau lagi kira-kira seperti apakah gerbang tol Krukut yang ini ke depannya, apakah tetap akan digunakan atau tidak ya. Kita akan pantau terus. Di sini juga sudah mulai ada pekerjaan apa nih? Oh, di sini pakai multi blok ya. Jadi untuk yang di sini pakai multi blok, yang di sisi lain tadi pakai batu kali, pasangan batu kali. Sedangkan di sisi area ini menggunakan multi blok. Nah, ini dia multi blok ya. Jadi ada beberapa pekerjaan memang dengan dinding penahan tanah ini ya, baik dengan multi blok ataupun juga dengan pasangan batu kali, ataupun juga ada juga dengan seat pile ya. Tapi kalau di sini itu dengan pasangan batu kali dan multi blok. Ya, kalau kita sudah lihat kemarin ada gerbang tol Krukut 4 dan Krukut 5 ya. Katanya sama. Kita coba intip sedikit aja, kita intip sedikit ya. Kita akan coba maju terus ke depan. Ini adalah jalurnya RAM 2 dengan RAM 5 yang nantinya akan masuk ke Tol Desari. Nah, nanti juga di sini yang menuju Tol Desari, menuju ke arah Cilandak Utama, menuju ke arah ke arah Antasari ya, maka dia akan masuk ke sini nih. Oke, sebelum kita lanjutkan, di sana kan ada juga gerbang tol Krukut ya, kita pantau ya. Tuh, ini juga Krukut 4 ya. Tuh ya, gerbang tol Krukut 4. Makanya kemarin ada yang bertanya, tapi sudah terjawab bahwa ternyata dulu gerbang tol Krukut di sini itu tidak ada dalam desain awal, tapi semacam kayak tambahan lah ya, gerbang tol tambahan. Oke, kita mundur dulu karena sinyal saya menghilang. Oke, saya balikan lagi dulu ke biasa. Nah, ini adalah jalurnya ke depan. Nanti ada jalur Brigif, Jagakarsa, Gandul, atau menuju ke arah Andara, Cilandak sesuai dengan petunjuk jalan ya. Begitu juga di sini ya. Nah, di sini tapi juga bukan untuk kendaraan besar ya. Di sini ada petunjuknya untuk kendaraan kecil. Karena emang jalan Krukutnya juga sempit. Dan yang kedua adalah yang kemarin sudah yang viral itu ya, yang ramai sekali di jalur, ada jalur pertagas yang kendaraannya hanya bisa dilintasi oleh ketinggian 3,5 meter kalau tidak salah ya. Kayak gitu. Jadi karena memang demikian ya, di sini sampai saat ini tertulis tuh bukan untuk kendaraan besar ya, tapi hanya untuk kendaraan yang kecil. Tuh lihat, untuk kendaraan kecil. Ini adalah gerbang tol Krukut 1
gitu ya. Ini ada gandul, keluar gandul Limo meruyung. Oke. Sorry. Oke, jadi itu adalah jalurnya Krukut. Tapi sekali lagi, itu jalur Krukut yang tadi kita lihat, Krukut 1 dan Krukut 4 ini adalah merupakan keluar di jalan Krukut, jalan raya Krukut ya. Tapi bukan menuju ke arah Simpang Susun Krukut gitu. Nah, nanti kita akan coba lihat seperti apa ke depannya, apakah akan diganti nama gerbang tolnya. Tapi yang jelas saya sudah tanyakan informasinya bahwa desain awalnya memang untuk gerbang tol Krukut yang kita saksikan ini adalah merupakan desain tambahan ya. Artinya Simpang Susun Krukut itu memang dari awalnya tidak ada akses masuk keluarnya berarti ya. Nah, di sini yang kita lihat saat ini adalah merupakan tambahan. Dan sekali lagi untuk jalur ini yang dari Jalan Raya Krukut adalah merupakan akses masuk dan keluar hanya menuju ke arah atau dari Antasari, jalan utama ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan pantau di sini. Tadi kita mulai dari jalurnya RAM 2 dengan RAM 5. Sekarang kita pantau bagaimana situasi di pagi hari ini. Ya, di situasi pagi hari ini adalah jalurnya RAM 3 ya. Kita akan melihat memasuki jalur RAM 3 dengan RAM 8. Sedangkan terpantau pada pagi hari ini main road tol Depok Antasari memang masih seperti itu untuk volume kendaraannya. Tapi saya sangat yakin nanti jika sudah terhubung dengan tol Cijago 3 ataupun tol Jor 2, saya yakin pasti volume kendaraan di tol Depok Antasari pasti jauh akan berbeda ya. Pasti nanti ya. Nih dihafal aja nih, diingat-ingat. Tuh ya. Volume kendaraan di tol Depok Antasari itu sebelum tersambung dengan Cijago 3 bisa dihitung dengan jari ya. Mobil kendaraannya yang melintas bisa dihitung dengan jari. Tapi nanti coba lihat saat terhubung dengan tol Jor 2 ya, atau terhubung dengan tol Cinere Jagorawi seksi 3 secara keseluruhan, pasti nanti ini akan bertambah ya. Nanti ya coba lihat ya. Sekarang kita coba saksikan lagi. Ini adalah merupakan bagian dari jalur RAM 3 dengan RAM 8 yang sudah dipasangkan untuk guardrailnya ya. Tuh lihat ya, guardrail untuk di pembatas jalur di bahu luar jalan tol. Dan untuk bagian sisi-sisi terluarnya, tanah-tanah di luarnya sudah ditanamkan rumput ya. Ditanamkan rumput. Nah, jangan sampai salah nih, itu dikomplain lagi ya. Oke, kita lanjut. Jalur RAM 7 masih sama ya, belum ada pertambahan lagi untuk pekerjaan dari lapisan rigidnya. Di sini banyak timbunan tanah dan tampak sepertinya jalur dari RAM 8 sudah mulai terbentuk ya. Jadi ini kayaknya tanah-tanah ini ditimbun di jalurnya RAM 8. Sehingga kita lihat juga di sana sudah mulai ada material-material lapisan dasar ya. Tuh ya, sudah mulai ada lapisan dasar. Dan tampaknya di jalur RAM 8 ini akan mulai dilakukan untuk proses berikutnya, yaitu untuk pelapisan jalannya ya. Tampaknya sudah mulai terbentuk bagian dari elevasi masuk ke jembatan RAM 8. Sedangkan di RAM 3 juga sudah selesai tampaknya untuk di lapisan rigid, tinggal pengerjaan di gerbang tol yang kemarin sudah kita saksikan ya. Jadi sudah kita saksikan. Ini masih zoom, sorry. Oke, sekarang kita tidak zoom lagi. Nah, ini jalur RAM 7. Bagaimana dengan jalur RAM 2 dengan RAM 5? Oke, RAM 2 dengan RAM 5 saat ini kita pantau bagaimana perkembangannya. Nah, ini kita lihat ya, ada dua jalur yang berbeda namun nanti bergabung seperti yang tadi awal kita saksikan. RAM 2 dari sisi kanan atau dari arah gerbang tol Limo, sedangkan RAM 5 di sisi sebelahnya ya, dari arah gerbang tol Kukusan. Gerbang tol RAM 5-nya sudah kita lihat juga pada video kemarin, telah diberikan nama gerbang tol Krukut 5 namanya ya. Sedangkan di sini untuk pekerjaan di bawah masih ada pekerjaan dinding penahan tanah dengan pasangan batu kali. Di sisi jalurnya RAM 2 tampak masih proses pemadatan tanah. Di sini juga ada beberapa material-material agregat, lapisan dasar
batu pasir dan lain sebagainya untuk di lapisan jalan tol ya. Dan kita saksikan di sini ada seafood roller ya. Ada seafood roller yang masih terus mengerjakan proses pemadatan tanah ya. Jadi di sini ada proses yang namanya seafood roller. Ini adalah untuk pemadatan tanah nih. Tuh ya. Kenapa disebut dengan seafood roller? Dia bukan vibro roller ya. Vibro itu dia lebih ke lempengan, jadi dia hanya gelindingan gitu ya. Sedangkan seafood ini dia ada seperti bentuk-bentuk yang menonjol sehingga membekas seperti kalau ada domba-domba yang berlarian, menghasilkan tapakan-tapakan kaki gitu ya. Mungkin itulah kenapa disebut dengan seafood roller ya, karena kan kaki domba ya, atau kaki kambing. Nah, gitulah kurang lebihnya ya. Dan kita pantau di sini sedang terus dilakukan proses pemadatan tanah. Di sana juga ada oke, di sini ada penanaman pohon. Sudah selesai proses penanaman pohon. Ada ekskavator juga yang terus memantau bagaimana proses mungkin pemadatan tanah di jalur ini. Ini adalah jembatan atau jalur dari RAM 5 yang berada titiknya di atas jalurnya RAM 7 atau box traffic dari RAM 7. Kita lihat ya. Jadi di bawahnya itu ada box yang merupakan bagian dari jalur RAM 7. RAM 7 adalah dari gerbang tol Limo menuju ke arah gerbang tol Sawangan ya. Atau nantinya tol desa di tahap 3 itu menuju ke arah Bojonggede ya, Sawangan Bojonggede. Dan juga tol desa di tahap 4-nya Bojonggede menuju ke arah Salabenda. Oke. Di sini tampaknya sudah di agregat ya. Mungkin untuk kendaraan proyek nanti melintas beberapa pekerjaan di sini sehingga dilakukan hal tersebut. Dan di sini juga kita pantau sudah dengan penanaman pohon. Ya, jadi kita pantau di sini sudah dengan penanaman pohon. Oke, kita saksikan setelah penanaman pohon yang kita lihat saat ini. Terpantau pada video hari ini ada jalur dari RAM 6 yang kita pantau. Di sana juga sudah seperti ada air yang tergenang di sana. Ya, kita lanjutkan. Ini adalah di bagian area jalur RAM 6. Tadi sore ada gangguan sedikit dari remote control, jadi agak sedikit terputus, namun kita lanjutkan pantauan kita pada pagi hari ini di jalur RAM 6. Dan memang sepertinya ada saluran-saluran air yang akan dilanjutkan di saluran air tertentu. Sepertinya ada buangan lain, dan di bawahnya kita lihat ada long arm ya, ekskavator long arm yang sepertinya juga di sini memang untuk situ kayaknya ya. Jadi ada beberapa pertanyaan karena seringkali ya tentang situ ini, mungkin memang ini untuk situ karena kita lihat di sini jauh digali lagi ya. Ada beberapa air di sana yang mungkin untuk spot mancing kayaknya nanti ya, tapi nggak tahu masuknya dari mana. Ya, kalau di Serpong Cinere sih ada jalur masuknya, tapi kalau ke sini nggak tahu nanti ya lewat mana nih. Ya, tapi mungkin juga hanya untuk sekedar ini kali, konservasi mungkin. Ya nggak paham lah saya, karena ini juga belum ada jawaban. Saya sudah tanyakan ke petugas dari Tol Desari supaya mendapatkan jawaban, tapi sampai saat ini belum dapat jawaban lagi. Oke, tampak di jalur RAM 6 juga sudah guardrail. Di sini juga di RAM 5 sudah ketinggiannya sudah luar biasa. Sudah digunakan juga bahkan oleh kendaraan-kendaraan proyek. Terpantau juga di situasinya ya. Ada apa namanya ini, wheel excavator ya. Jadi ekskavator dengan menggunakan roda ya. Jadi dia bisa digunakan di atas jalurnya rigid. Kita lihat ya, kita pantau. Jadi nih di RAM 5 di sisi sini itu sudah rigid, dan di sini sudah ditanamkan ditanam pohon untuk menahan tanah ya. Selain di sisi lainnya juga menggunakan pasangan batu kali sebagai dinding penahan tanahnya.
Nah, di sini sudah rigid nih jalurnya RAM 5 ya. Oke, jalur dari RAM 5. Wah, luar biasa sekali nih kita memantau keseluruhan jalur ya. Ini jalur RAM 5 nih. Ya. Jadi gerbang tol Krukut 5. Sekarang kita pantau lagi jalur lainnya. Jadi kalau di sebelah sini ada terowongan yang merupakan bagian dari jalur RAM 8 ya. Tadi dia memutar masuk ke jembatan di video awal. Lalu dia akan masuk ke terowongan ini, lalu bergabung dengan jalur RAM 1 ya dari arah Sawangan. Seperti yang kita lihat di bawah sini ada saluran air juga, nanti berarti jalur RAM 8 dengan RAM 1 itu jauh lebih tinggi dari saluran air yang saat ini sedang disusun di jalur tersebut ya. Jadi nanti ada pemadatan tanah lagi untuk jalurnya agar lebih tinggi sepertinya. Dan di depan sana jalur RAM 1 dengan RAM 8 ini, kalau kita zoom sebentar ya, kita zoom dan kita dapatkan di sana sudah juga mulai dilakukan pelapisan untuk mungkin lapisan dasar sepertinya kalau dilihat dari kejauhan ya, masih lapisan dasar. Nah, ini adalah nantinya menuju ke arah gerbang tol Limo. Oke, cukupkan. Baterai sudah di 28%, sepertinya saya tidak bisa melanjutkan jauh lebih lama lagi. Jadi ini adalah jalur RAM 1 dengan RAM 8, RAM 4 kemarin kita sudah saksikan. Ya. Jadi luar biasa sekali. Siap. Siap. Waduh, sudah dapat peringatan ya. Oke, kita akan putarkan dulu sebelum kita pulang seperti biasa. Jadi sudah semua saya sampaikan untuk sobat Google semua. Jika ada pertanyaan, saran, masukan, jangan sungkan tuliskan di kolom komentar. Kita akan bertemu lagi ya di video drone tol Cijago terbaru berikutnya, ataupun video tol Desari terbaru berikutnya, ataupun juga progres tol Jor 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.